wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, pada hari ini kita akan bincang santai membicarakan tentang kondisi keadaan akhir-akhir ini yang terkesan, ya ini hanya terkesan, seakan-akan di tingkat elit PDIP ini ada sedikit, mungkin kalau keretakan bahasanya terlalu tinggi, terlalu berat ya. Cuman ada miss ataupun sedikit Kehangatan bukan kehangatan, tapi ya perbedaan pendapat gara-gara satu di antara kelompok elit ini ada yang pro kepada pencapresan GP Ganjar Pranowo, dan ada sisi lain sekelompok yang pro kepada pencapresan daripada Ibu Puan Maharani. Nah, bagaimana dalam diskusi ini kita berharap sekali kepada PDIP khususnya selaku partai pemenang pemilu dan juga 2 kali mengusung Pak D. Jokowi dan menang di dalam konstelasi Pilpres baik itu 2014 maupun 2019 ini dapat terulang kembali di tahun 2024 ini. Amin. Amin. Jelas kuncinya adalah kesolidan. Ya. Ini di sini kami bersama saudaraku Bang John Latu Heru ya, dari Indonesia for Jokowi ya, Maluku for Indonesia ya. Nah, bagaimana pandangan Bang John ya, John Latu Heru ya, meskipun beliau ini aslinya dari mana? Dari Ambon. Dari Ambon, tetapi besar dan berada di daerah Jawa Tengah. Di Purworejo. Di Purworejo ya tepatnya ya. Nah, sedikit banyak ini kan tahu bagaimana kemesraan para elit ini yang saat itu tentunya kalau nggak salah ya tahun berapa itu 2013 ya. 2013. Mengusung Ganjar ya sebagai dari DPR RI ya. Diusung sebagai apa? Calon gubernur Jawa Tengah. Tengah. Kekompakan Bu Mega dan juga kekompakan siapa? Mbak Puan. Mbak Puan ya di dalam pemenangan tersebut. Ya. Sedikit banyak mohon bisa diceritakan Bang John. Ya, baik, terima kasih Gus. Salam sehat selalu sahabat forum diskusi relawan Jokowi. Ya, berbahagia sekali bisa bertemu malam ini. Melihat eskalasi politik saat ini, Gus, ya biasalah kalau jelang pemilu itu kan banyak mengharapkan keinginan politik kita masing-masing yang semua sama ingin terpenuhi, tapi apa boleh buat karena tetap harus memilih satu di antara sekian banyak. Caranya cuma satu ya. Satu. Padahal ini banyak putra-putra terbaik memang yang mumpuni. Untuk itu saya mau mengajak kita semua sedikit cooling down, melihat torehan catatan sejarah yang begitu manisnya Gus. Karena kebetulan saat itu saya menjadi saksi hidup, berada di keluarga Mas Ganjar. Jadi setiap detak langkahnya itu saya mengikuti betul. Nah, di tahun berapa itu? Tahun 2013 Gus. Pada saat itu sangat ketat persaingannya karena satu melawan petahana Pak Bibit Waluyo, kemudian petahana waktu itu petahana Gus, kemudian yang kedua itu ada Sekprov yang notabene sangat mengetahui medan perang Jawa Tengah di 29 kabupaten dan 6 kota di sana Gus. Jadi saat itu luar biasa pertempurannya dengan segala perbatasannya. Tapi saya melihat ada sebuah harmoni dan torehan prestasi yang luar biasa Gus. Iya. Pada saat itu PDIP Mas Ganjar hanya diusung oleh PDIP. Yang lain satu partai ini Gus, karena memang sudah kursinya sudah mencukupi ini. Ini rivalnya. Sekdaprov petahana Demokrat dengan Golkar. Nah, kemudian sisanya dengan Sekdaprov itu saat itu. Nah, melihat itu saja ini betul-betul
mesin partai harus bekerja keras ini Gus. Dan pertarungan yang sangat luar biasa, Gus. ya. Datang dari luar dengan segala keterbatasannya, dari eksekutif main dari legislatif main di eksekutif. Tentu ini sebuah tantangan yang luar biasa, tapi ternyata kita melihat titah sakti Bu Mega dengan menurunkan Mbak Puan menjadi panglima saat itu untuk mengusung Mas Ganjar 48%, Gus. 48% menang ya. menang. Jadi putaran 2 kali. Itu saat itu kan terbanyak, Gus. Saat terbanyak ya. Ya. Tidak ada putaran 2 kali Tidak ya. ada putaran 2 kali. Jadi Berarti langsung dari juara. berapa? 3 konsentrasi. ya, 30%. Kemudian yang Mas Ganjar waktu itu nomor urut 3. Nomor urut 3 pada pencoblosannya, jadi menang 48, 30%, sisanya 20% diambil. Ini luar biasa. Jadi saya melihat sebuah prestasi capaian. Padahal bisa dikatakan waktu itu Pak Ganjar newcomer ya, di dunia eksekutif. Iya. Karena beliau sebelumnya adalah apa? Anggota DPR RI. Ya. Jadi ini apa? Nah, itu kuncinya di mana kira-kira? Dari kekompakan ya. Iya, tentu harmonisasi politik yang diciptakan oleh Bu Mega dengan menurunkan Mbak Puan sebagai panglima itu langsung memberikan roh. Karena kami merasakan di daerah ya, begitu Bu Mega menurunkan titahnya untuk langsung turun ke akar rumput di bawah panglima Mbak Puan, wah ini luar biasa. Baru begitu saja itu sudah cukup menimbulkan semangat buat kami untuk lebih percaya diri itu. Karena wah ini itu memang jadi 3 serangkai ini yang saat ini jadi trending topik, Gus. Pernah menorehkan sejarah yang... Waktu itu sekjennya PDIP almarhum ya. Almarhum Mas Cahyokumolo. Ya, beliau juga mengerahkan ya turun tangan partai ya. Jadi kita melihat harmonisasi PDIP di 2013 itu istimewa, Gus. Karena Jawa Tengah. Posisi Pak Jokowi tahun 2013 ya saat itu beliau wali kota Surakarta, Gus. Bukan gubernur sudah. Belum. Saat itu beliau masih wali kota Surakarta. Menuju ke DKI. Jadi tapi ini masih wali kota ya. Masih wali kota saat itu masih wali kota. Jadi ini turut serta ya membantu pemenangan tentu Pak Ganjar di gubernur itu ya. Tentu karena Pak Jokowi itu kader ya kan. Jadi otomatis menerima tugas dari partai untuk dan luar biasa. Jantungnya Pulau Jawa itu di Jawa Tengah ya, Gus ya. Dengan kurang lebih 6.900.000 pemilih saat itu. 6.900.000 pemilih bisa meraup 48. Nah, yang saya lihat istimewa di jelang pemilu 2024 ini, keempat pendekar politik ini ada dalam kumparan teratas, Gus. Saat ini paling seksi ini, Gus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Iya. Bagaimana apa yang telah ada pada kemesraan di dalam pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah saat itu tahun 2013 dan juga pada periode keduanya 2018 ya. Nah, dengan kekompakan dan kebersamaan dari kelompok Partai Merah ini atau PDIP sehingga dapat meraih kemenangan yang gemilang. Nah, tetapi pada saat ini Bang John ya, kita melihat ada faksi-faksi atau beberapa kelompok dari para elit PDIP sendiri ini ya, yang mana dari kelompok ini ada 2 kelompok besar. Satu kelompok pengen ataupun menghendaki GP untuk dicapreskan 2024, terus ada sekelompok lain kepingin Bu Puan. Nah, kira-kira ini kalau tidak segera mengkristal, Bang Jan, ya kan, akan sangat riskan ya, dan membahayakan daripada harmonisasi dan juga pemenangan PDIP di tahun 2024 ya. Jangan sampai kan harapan kita dalam dialog ini, PDIP yang sudah memenangkan di dalam Capres baik 2014 dan juga 2019 ini di 2024 keok gara-gara tidak segera
untuk menyatukan suara dan juga mensolidkan kembali seperti apa yang diceritakan oleh Bang John tadi yang ada di Pilgub Jawa Tengah. Nah, ini kira-kira bagaimana harapan Bang John di dalam Pilpres 2024 ini kepada saudara-saudara kita dari Partai Merah atau PDIP ini, Bang? Ya, baik. Jadi ini saya menyebutnya keinginan politik, Gus. Ini keinginan politik yang tentu saja berbeda-beda, dan nanti rekomendasi itu jelas tidak akan memuaskan semua keinginan politik, pasti hanya salah satu. Nah, disitulah kebijakan kita menafsirkan bahwa tidak selamanya keinginan politik kita harus terpenuhi, karena ini menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia, Gus. Jadi kedepannya itu saya pikir tidak ada pilihan lain, Gus. Tidak ada pilihan lain. Kita mesti mematikan ego pilihan politik kita ketika tidak sesuai dengan rekomendasi, dengan lapang dada siapapun itu. Karena itu kita sudah sepakat bahwa siapapun nanti yang kelak dipilih oleh Ibu Megawati, dialah putra terbaik bangsa menurut Ibu Megawati. Iya. Mungkin itu, Gus. Tapi harapan kita ya, mudah-mudahan Bu Mega pilihannya nanti ya dalam pengumuman, nggak tahu ini katanya 1 Juli ya, Juni atau Juli ini ya, Juli ya. Ya syukurlah sebelum 1 Juli kan gitu. Segera diumumkan siapa capres dari PDIP. Ya karena terus terang partai-partai lain ini sepertinya belum bergerak kan untuk pencapresan ini sebelum dari PDIP. Nah kita ini Bang John ya, selaku relawan Jokowi, ya terus terang sebenarnya masih cinta setengah mati kepada Pak Jokowi kan gitu. Belum bisa pindah ke lain hati. Akan tapi kan apa? Maksud hati memeluk gunung. Apa daya konstitusi belum memberikan jalan menuju Jokowi 3 periode. Maka cinta ini ya, cinta kita kepada Pak Jokowi ini yang mana berasal dari kadernya PDIP. Lah, umpamanya seperti orang menikah ya kan, meninggal istrinya kan turun ranjang ya kita. Ya cinta kita yang kepada Pak Jokowi ini karena tidak bisa 3 periode. Turun ranjang kita berharap ya kan kepada pilihan ya yang ditentukan oleh PDIP. Syukur-syukur pilihan itu ya, karena ini hak prerogatif Bu Mega. Kita sebagai relawan ini Bang John, kan tidak bisa memaksakan kehendak. Tapi ya kita terus terang harap cemas ya, gitu. Mudah-mudahan ya, yang diumumkan nanti Bu Mega ini sesuai dengan harapan kita dan harapan teman-teman relawan yang lainnya dan juga rakyat Indonesia. Tapi bagaimanapun juga kembali kita tidak bisa memaksakan. Tetapi yang paling penting apa Bang John? Di dalam bincang santai kita ya pada saat ini, yaitu apa? Kekompakan dan kesulitan, harmonisasi. Siapapun nanti yang dipilih oleh Bu Mega, harapan kita ya selaku apa? Anak bangsa yang meskipun Gus bukan orang partai, yang mana 2 periode ini mendukung all out kepada Pak Jokowi sehingga kedekatan kita kepada PDIP begitu dekat, mesra ya. Harapan kita bagaimana PDIP ini 2024 bisa memenangkan kembali ya konstelasi politik yaitu di dalam Capres 2024 ini. Tapi itu tadi catatannya apa? Harus kompak, harus harmonis, harus solid. Bagaimana kekompakan, kesulitan yang tadi diceritakan oleh Bang John ya, yang terjadi di saat Pilgub Jawa Tengah di tahun 2013. Ada sedikit ini Gus yang ingin disampaikan. Kita ini kan cukup tahu diri ya Gus ya, tidak punya hak prerogatif, karena itu murni mutlak milik Ibu Ketum dalam hal ini Bu Mega. Tapi kita akan memberikan clue sedikit untuk sebagai bahan pertimbangan Gus. Monggo. Ya kalau mau milih orang minimal yang sudah pernah berenang Gus.
Kan ini dunianya dunia eksekutif, Gus. Jadi kalau lihat jam terbang gitu, ada baiknya saya akan memilih orang yang sudah berenang, apalagi berenangnya udah 2 periode, Gus, di dunia birokrasi ini. Ya, Jadi itu bagaimanapun juga haknya Bu Mega. ya, gini kisi-kisi aja gitu. Kisi-kisi hati ya. Kisi-kisi hati ya. Tapi kan Mbak Puan juga pernah di eksekutif, Iya, menteri di menteri, koordinator, ya, ya kan, ya. dan juga sekarang ketua DPR. Karena pertarungan. Tetapi ya terus terang di Indonesia ini Bang, masalah harem ya kan, Iya. masalah pemimpin perempuan ini masih gampang-gampang susah. Ini juga clue nih ya. Ini clue juga ya. Perlu kerja keras lagi Iya. untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, karena masih banyak Iya. di antara masyarakat kita, khususnya ya masyarakat middle in, menengah ke bawah, ini masih sulit untuk menerima presiden perempuan. Iya. Itu juga harus jadi clue ataupun catatan. Tapi kembali lagi, kita hanya relawan. Relawannya Pak Jokowi yang cinta kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah luar biasa berbuat untuk NKRI ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, tidak luput dari pembangunan baik infrastruktur maupun hal-hal yang lainnya yang sangat luar biasa. Iya. Mudah-mudahan ini PDIP bisa ya, Amin. dengan kearifan dan kebijaksanaannya memilih nanti capresnya ya, yang bisa melanjutkan perjuangan Pak D. Jokowi. Pesan Pak D apa kemarin Bang? Untuk HUT PDIP yang 50, untuk pemimpin tidak boleh takut kepada tekanan negara asing ya. Itu dulu. Tentang nikel dan lain sebagainya harus tetap terus dipertahankan. IKN harus dilaksanakan. IKN ini paling penting. Jangan sampai jadi ibu kota mangkrak ya. Nah ini harapan kita ya. Iya. Harus dicari Bu Mega ya, pemimpin yang berani melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, salah satunya IKN ya. Dan juga apa? Tidak takut terhadap tekanan-tekanan negara asing. Mungkin ada closing statement yang disampaikan Bang? Iya. Bang John? Baik, perlu kita tandai ya bahwa pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif itu auranya sangat berbeda, Bos. Itu betul-betul masalah personal itu menjadi poin penting, Bos. Nah, ketika jatuh cinta kepada orang yang memang pilihan kita sesuai nurani, mungkin kita akan bekerja untuk Indonesia dengan lebih maksimal. Jadi nek basa Jawa ini mboten kagol ngaten Gus. Karena apapun kita tetap memilih, tapi alangkah kita berjuang untuk seseorang yang kita cintai. Kita intinya kan kalau PDIP kan kepingin menang, suaranya dapat banyak ya kan, harus berkaitan dengan capresnya ya kan. Sehingga capres yang pilihannya ini begitu dia nyoblos kepada capres di dalam pemilihan legislatif ya juga nyoblos pilihannya capres tersebut, yaitu PDIP, begitu maksudnya. Ya, tapi kan kalau salah pilihan akhirnya tidak nyoblos capresnya dan juga tidak nyoblos partainya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, ini adalah bincang santai, harap-harap cemas anak bangsa yang mencintai NKRI ini. Jangan sampai yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini, kita para relawan dan juga anak bangsa Indonesia, PDIP salah dalam memilih ya, tapi kami yakin Bu Mega adalah orang yang penuh dengan kearifan Bang ya, penuh dengan kebijaksanaan, di samping mengetahui daripada hasil survei dan juga banyaknya pendeklarasian yang telah dilakukan oleh para relawan yang ada ini, mudah-mudahan menjadi pertimbangan Ibu Mega. Demikian Bang ya. Demikian dari kami. Saya Gus Soleh Marjuki dan Joni Latu Heru mengucapkan terima kasih. Salam damai Indonesiaku. Salam juang dengan Jokowi. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.